Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas mengenai satu bagian motor, yang mana bagian ini kalau rusak dia itu motornya mogok, kalau enggak akinya soak, karena bagian ini berhubungan dengan kelistrikan motor ya. Dan nama bagian motor itu namanya kiprok atau biasa orang bilang regulator. Nah, ini motornya udah saya buka ya, biar kelihatan alatnya. Kita langsung saja melihat di mana posisinya. Nah, ini alatnya ya, di sini ya. Ini namanya kiprok atau regulator. Jadi fungsi alat ini untuk mensuplai arus, mencharger aki. Jadi dia gunanya untuk mengecas aki. Kalau nggak ada alat ini ya, atau alat ini rusak, biasanya akinya tekor terus. Udah, biar lebih jelas lagi kita copot aja alatnya ya. Nah, ini udah saya lepas dari bautnya ya. Nah, kiprok yang kita bicarakan ini kiprok half wave. Half wave itu maksudnya dia itu arus yang dari sepul itu. Ini kan sumber arusnya dari sepul. Dari sepul masuk ke sini, lalu dia olah dulu nanti sedemikian rupa, terus sebagian diarahkan ke aki, sebagian lagi ke lampu ya. Jadi kalau half wave itu arus yang dihasilkan itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk aki sama lampu. Kalau yang full wave itu dia cuman satu, diarahkan ke aki aja untuk mencharger aki ya, jadi dipusatkan ke situ. Nah, pada kiprok ini terdapat 4 kabel ya, 4 kabel. Ini ada 4 ya. Ini ya, kabel yang warna putih ini asalnya dari sepul. Jadi ini yang warna putih ini dari sepul ya. Kemudian yang warna merah ini arahnya ke aki. Jadi ini masuk, kabel ini masuk dari sepul masuk ke kiprok, kemudian keluar jadi arus yang ke aki yang merah ini ya. Ini kemudian yang dua lagi ini warna hitam ini dia massa ya. Nah, yang kuning ini kabel dari sepul, kemudian ditahan di sini di kiprok ini, ditahan artinya ada hambatannya biar nggak terlalu besar. Dia masih AC ya, ini sifatnya masih AC, nanti cuman ditahan aja. Setelah ditahan dia diteruskan lagi ke lampu, biar gunanya lampu itu nggak gampang putus. Jadi kalau kiprok ini rusak, salah satu akibatnya yaitu lampu gampang putus. Terus ini yang merah ini menuju ke aki, jadi gunanya untuk mencharger aki. Jadi dari kiprok ini fungsinya dia itu yang pertama untuk mencharger aki, yang ini yang merah, yang kedua untuk arus ke lampu, menstabilkan arus yang ke lampu. Jadi kalau nggak pakai ini ya lampunya putus terus ya. Nah, lalu sumber arus yang masuk ke kiprok ini kan dari sepul. Ini dia masih AC ya, jadi harus bolak-balik. Sama yang kuning ini masih AC juga, dia masih bolak-balik. Nah, lalu yang dari sepul yang putih ini yang masih AC bolak-balik, ini disearahkan. Yang merah ini yang keluar dari kiprok ini biasanya tegangannya 13,8 volt ya, untuk mencharger aki. Jadi kalau dia kurang dari 13,8, misalnya di bawah tegangan aki ya, yang normalnya kan 12 volt itu misalnya di bawah itu ya, nanti akinya gampang tekor, ujung-ujungnya soak nanti ya.
Nah, kalau bagaimana kalau dia lebih dari 13,8, misalnya 15, 16, kalau 15 mungkin masih bisa ya, tapi kalau udah 15 lebih, 16 sampai 20 itu nanti aki gampang rusak, jebol lah akinya yang jelas itu. Jadi dari spool ini yang warna putih ini, dia masuk ke kiprok ini, menghasilkan arus tegangannya untuk mencarger aki ya sekitar 13,8 volt. Lalu yang kuning ini dari spool juga arus AC, cuman dia ditahan di dalam sini, di dalam kiproknya ini ditahan sehingga tegangannya tidak berlebihan untuk mensuplai arus ke lampu ya, lampu motor. Nah, yang hitam ini massa ya, massa untuk kiprok ini sendiri. Nah, kiprok ini kebanyakan yang half wave ini, yang untuk motor-motor sekarang ini hampir sama semua ya. Jadi untuk susunan kabelnya ini hampir sama. Untuk motor Revo, ini Mio ya, terus Vega itu hampir sama kayak gini semua. Jadi kalau kita beli hampir bisa untuk semua motor ya, yang seperti ini maksud saya. Nah, tapi kalau yang untuk motor-motor lama itu biasanya kiproknya agak beda untuk susunan kabelnya ini. Tapi kebanyakan kalau yang motor sekarang ini sama semua ya. Nah, ini udah saya lepas dari soketnya ya, biar enak ngelihatnya. Nah, ini ada 4 pin ya. 4 pin ini kan dari masuk yang ini, yang ini ya. Yang ini dari spool, masuk dari spool, terus kemudian ini keluar untuk mencarger aki ya, larinya untuk mencarger aki. Terus yang ini massa, yang ini massa, kemudian yang ini untuk lampu, yang sini lampu. Jadi ini jangan sampai ketukar ya, kalau ketukar bisa-bisa malah kiproknya yang rusak ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ini kiproknya rusak, kan harus ganti gitu kan. Itu kalau saya saranin kalau bisa beli yang asli, jangan beli yang KW ya. Masalahnya kalau kiprok ini menurut pengalaman saya kebanyakan kalau dia beli yang KW itu nggak lama, udah gitu malah ngerusak alat-alat lainnya. Biasanya akinya yang gampang rusak, kalau enggak lampunya gampang putus. Jadi kalau bisa kita beli itu beli yang asli sekalian. Harganya juga enggak mahal-mahal amat sih, mungkin antara sekitar 100 sampai 200 kalau yang asli itu. Nah, ini kayak gini ya, ada kode-kodenya ini. Nah, tentu teman-teman bisa sendirilah kalau milih yang asli sama KW, nanti kan di tokonya bisa dikasih pilihan ya. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.